Dalam kuasnya tersembunyi sebuah kode. Dalam catatannya tergambar masa depan. Pikiran dari mana yang bisa melihat dunia 500 tahun sebelum waktunya. Di balik mahakarya abadi tersembunyi rahasia seorang pria yang melihat masa depan. Siapakah Leonardo da Vinci sebenarnya? Jauh di tengah perbukitan Tuscany yang subur, di desa kecil bernama Vinci, lahirlah seorang anak pada tanggal 15 April 1452. Namanya Leonardo. Ia adalah putra dari seorang notaris kaya, Ser Piero da Vinci, dan seorang gadis petani bernama Caterina. Sebagai anak di luar nikah, masa kecilnya tidak seperti anak-anak lain pada masanya. Ia menghabiskan tahun-tahun pertamanya di alam, di bawah asuhan ibunya. Pedesaan bukanlah batasan baginya, melainkan sebuah taman bermain tanpa batas. Rasa ingin tahunya tak terpuaskan. Ia akan menghabiskan waktu berjam-jam mengamati burung-burung terbang, mempelajari bagaimana air mengalir dalam pusaran, dan menggambar setiap tanaman dan hewan yang ia temui dengan detail yang menakjubkan. Alam adalah guru pertamanya, dan buku sketsa adalah teman setianya. Meskipun ia tidak menerima pendidikan formal seperti anak-anak bangsawan, Leonardo belajar membaca, menulis, dan berhitung. Namun bakat sejatinya terletak pada seni. Dikatakan bahwa ia pernah melukis perisai dengan gambar monster yang begitu hidup, hingga membuat ayahnya ketakutan. Saat itulah ayahnya menyadari bahwa putranya memiliki bakat luar biasa. Pada usia 14 tahun, masa kecil Leonardo di pedesaan berakhir. Ayahnya membawanya ke kota Florence yang ramai, pusat seni dan budaya Renaissance. Di sana, ia memulai magang di bengkel salah satu seniman terbesar saat itu, Andrea del Verrocchio. Ini adalah awal dari perjalanannya untuk menjadi sang jenius abadi, Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci ditakdirkan untuk menjadi lambang zaman Renaissance. Ia adalah seorang polimatik sejati, seorang jenius universal yang rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan mendorongnya untuk menjelajahi seluk-beluk seni, sains, dan alam itu sendiri. Sebagai putra tidak sah dari seorang notaris Florentin dan seorang wanita petani, masa mudanya tidak konvensional, tetapi bakatnya yang luar biasa tidak dapat disangkal. Pada usia 14 tahun, Leonardo memulai magang dengan Andrea del Verrocchio, seorang seniman terkemuka di Florence. Di bawah bimbingan Verrocchio, ia tidak hanya belajar melukis dan memahat, tetapi juga mendalami disiplin ilmu teknik dan metalurgi. Bakatnya yang luar biasa dengan cepat melampaui gurunya. Dikatakan bahwa setelah melihat keahlian superior Leonardo dalam lukisan pembaptisan Kristus, Verrocchio bersumpah untuk tidak akan pernah melukis lagi. Pada tahun 1482, Leonardo memasuki layanan Adipati Milan Ludovico Sforza. Periode 17 tahun ini merupakan masa kreativitas yang luar biasa. Ia melukis perawan di batu karang, dan yang paling monumental, perjamuan terakhir. Mahakarya ini menangkap momen dramatis ketika Kristus mengungkapkan bahwa salah satu rasulnya akan mengkhianatinya. Komposisinya yang inovatif dan kedalaman psikologisnya merevolusi lukisan naratif. Namun pikiran Leonardo meluas jauh melampaui kanvas. Buku catatannya, yang ditulis dengan tulisan cermin, mengungkapkan pemahaman mendalam tentang dunia. Dalam bidang anatomi, ia melakukan lebih dari 30 pembedahan, menghasilkan gambar jantung, sistem otot, dan janin dalam rahim yang sangat akurat. Bahkan ia adalah orang pertama yang menggambarkan jantung sebagai otot dan mengidentifikasi keempat biliknya. Dalam bidang teknik, ia merancang mesin terbang seperti ornithopter yang meniru kepakan sayap burung, dan kendaraan tempur lapis baja yang dianggap sebagai cikal bakal tank modern. Studinya tentang hidrodinamika mengungkap kompleksitas aliran air dan pusaran, sementara pengamatannya terhadap fosil dan lapisan batuan meletakkan dasar bagi geologi modern. Setelah jatuhnya Milan pada tahun 1499, Leonardo menghabiskan tahun-tahun berikutnya bepergian ke seluruh Italia, bekerja sebentar untuk Cesare Borgia sebagai insinyur militer sebelum kembali ke Florence. Disinilah ia memulai lukisan yang akan menjadi potret paling terkenal yang pernah dibuat, Mona Lisa. Selama bertahun-tahun, ia terus menyempurnakan karya tersebut, menggunakan teknik sfumatonya untuk menciptakan senyum, misterius dan suasana yang hidup yang terus memikat pemirsa hingga hari ini. Namun, kejeniusannya sebagai seniman tidak dapat dipisahkan dari rasa ingin tahunya yang tak kenal lelah sebagai seorang ilmuwan. Baginya, untuk melukis jiwa, ia pertama-tama harus memahami mesin tubuh manusia. Perjalanan artistiknya adalah sebuah penjelajahan ilmiah.
Saat magang di bengkel Verrocchio, Leonardo dengan cepat menyadari bahwa melukis figur manusia yang realistis membutuhkan lebih dari sekadar pengamatan permukaan. Obsesi ini membawanya ke jalan yang radikal. Pembedahan mayat manusia, sebuah praktik yang kontroversial dan berbahaya pada masanya. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana otot menempel pada tulang dan bagaimana saraf menggerakkan ekspresi. Di Milan saat mengerjakan mahakaryanya, Perjamuan Terakhir, Leonardo secara bersamaan mengisi buku catatannya dengan gambar-gambar anatomi yang sangat detail. Ia memetakan setiap otot dan saraf di wajah manusia. Pengetahuan medis inilah yang memungkinkannya untuk menangkap gejolak emosi para rasul, keterkejutan, kemarahan, dan kesedihan dengan realisme psikologis yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap ekspresi dalam lukisan itu bukanlah sekadar goresan kuas, melainkan hasil dari pemahaman mendalam tentang anatomi emosi manusia. Pencarian pengetahuannya semakin dalam ketika ia kembali ke Florence. Saat ia memulai Mona Lisa, ia juga sedang melakukan beberapa penelitian anatomi terpentingnya. Secara akurat menggambarkan jantung manusia sebagai otot dengan 4 bilik dan menggambarkan janin yang meringkuk di dalam rahim. Pemahamannya tentang jantung sebagai pusat kehidupan dan misteri penciptaan meresap ke dalam kanvasnya, memberikan Mona Lisa denyut kehidupan yang halus dan kehadiran misterius yang membuatnya terasa lebih dari sekadar potret. Tahun-tahun terakhir Leonardo dihabiskan di Prancis, di mana ia terus menyatukan seni dan sains. Ia tidak pernah melihat keduanya sebagai disiplin yang terpisah. Baginya seni adalah ratu dari semua ilmu pengetahuan. Bagaimana jika algoritma pertama tidak ditulis dalam kode, melainkan dalam sketsa? Jauh sebelum era digital, Leonardo da Vinci menunjukkan cara berpikir layaknya kecerdasan buatan. Ia memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ksatria robotnya adalah upaya pertama untuk mereplikasi gerakan manusia secara mekanis, sebuah bentuk komputasi fisik. Obsesinya dalam mengamati pola alam untuk memahami cara kerja dunia adalah inti dari machine learning saat ini. Ia tidak menciptakan AI, tapi semangatnya untuk memahami, memetakan, dan mereplikasi sistem kehidupan adalah denyut jantung yang sama, yang kini menggerakkan kecerdasan buatan. Buku catatan Leonardo da Vinci bukanlah sekadar jurnal, melainkan cetak biru dunia modern. Jauh sebelum revolusi industri, ia merancang bantalan bola, sebuah penemuan fundamental yang kini menggerakkan segalanya mulai dari skateboard hingga satelit. Studinya tentang anatomi manusia tidak hanya untuk seni. Ia merancang ksatria robot pertama, leluhur dari lengan robot presisi yang membangun dunia kita saat ini. Konsep parasutnya, kendaraan lapis bajanya, hingga jembatan portabelnya, semua telah menjadi kenyataan. Leonardo tidak meramal masa depan. Dengan pensil dan kertas, ia secara harfiah merancangnya. Di balik senyum paling terkenal di dunia tersembunyi rahasia. Para peneliti menemukan huruf LV di mata Mona Lisa. Namun misteri yang lebih besar mungkin ada dalam Perjamuan Terakhir, di mana posisi tangan dan roti diyakini membentuk sebuah komposisi musik rahasia. Apakah ini kunci yang ditinggalkan oleh seorang jenius? Rahasia Leonardo da Vinci lebih dalam dari yang kita duga. Di mata Mona Lisa, tersembunyi kode-kode aneh. Namun teori paling ekstrim muncul saat lukisan ini dicerminkan. Beberapa orang melihat simbol Illuminati, piramida, bahkan sosok alien tersembunyi di lanskapnya. Misteri berlanjut ke Perjamuan Terakhir, di mana banyak yang percaya sosok di samping Yesus adalah Maria Magdalena, dan ketiadaan cawan adalah petunjuk bahwa cawan suci sesungguhnya adalah garis keturunan Yesus. Apakah ini hanya kebetulan, atau pesan transkripsi dari sebuah perkumpulan rahasia yang mengendalikan sejarah dari balik bayangan? Warisan Leonardo da Vinci bukanlah dua kisah, satu tentang seniman dan satu lagi tentang ilmuwan, melainkan satu kisah epik tentang bagaimana penyelidikan ilmiah yang tak kenal takut dapat mengangkat seni ke tingkat kebenaran dan keindahan tertinggi. Ia tidak hanya melukis apa yang ia lihat, ia melukis apa yang ia pahami. Tahun-tahun terakhir Leonardo dihabiskan di Prancis, di Clos Lucy, sebagai tamu Raja Francis Remeder. Di sana, ia terus bekerja dan meneliti hingga akhir hayatnya pada tahun 1519. Warisannya abadi, bukan hanya sebagai seniman besar, tetapi juga sebagai seorang ilmuwan visioner yang rasa ingin tahunya tidak mengenal batas. Leonardo da Vinci tetap menjadi simbol tertinggi dari potensi tak terbatas pikiran manusia. Belajar tidak pernah melelahkan pikiran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak kisah dari para jenius dalam sejarah.